Timnas bola voli Indonesia harus mengakhiri si Pilik di leg 1 di posisi kedua di bawah Thailand. Dengan hasil ini jelas di bawah target ya teman-teman yang dibebankan oleh PBVSI kepada tim yang mematok target juara. Seperti kita tahu bahwa di si Pilik 2023 Indonesia back to back menjadi juara baik di leg 1 maupun leg 2 di atas Thailand. Dan dengan hasil di leg pertama ini jelas menjadi sebuah catatan ya untuk tim nasional Indonesia. Karena permainan tim nasional Indonesia sendiri bisa dibilang di bawah standar timnas yang kita tahu ya. Kita tahu saat melawan Thailand timnas benar-benar tampil buruk baik dalam menyerang maupun bertahan. Hal ini juga disebabkan dengan absennya pelatih kepala tim nasional yakni Mr. Lee di sisi lapangan. Sehingga membuat strategi timnas tidak berjalan seperti biasa. Dan di sisi lain Thailand juga lebih siap menghadapi si Pilik dengan persiapan yang lebih lama. Serta waktu berkumpul mereka di pelatnas sendiri sudah dilakukan dari beberapa bulan sebelumnya ya. Dan kita ingat tim Thailand juga telah bermain bersama di FEC Challenge Cup sehingga tampil sangat solid dan kompak. Berbeda dengan tim nasional Indonesia yang baru berkumpul sekitar 2 minggu ya. Kalau tidak salah dari awal Agustus persiapan mereka. Dan di FEC Challenge Cup sendiri Indonesia tidak mengirimkan tim senior melainkan mengirimkan tim nasional U20. Berikutnya di pertandingan melawan Filipina, strategi permainan berjalan cukup baik ya. Rotasi yang dilakukan Mr. Lee terbukti sukses dan membuat penampilan timnas lebih kompak dan enak dilihat. Terbukti variasi-variasi serangan dari posisi 6 dan posisi 5 juga cukup berjalan baik. Jadi tidak hanya melulu mengandalkan serangan dari posisi 2 ataupun 4 ya. Sehingga permainan lebih sulit untuk dibaca. Dan penerimaan bola pertama pun cukup baik ya di laga melawan Filipina kemarin. Namun cukup disayangkan ya, pada laga terakhir melawan Vietnam, tim nasional seperti kembali kesulitan membangun serangan. Kita tidak melihat serangan variasi dari posisi 6 ataupun serangan-serangan pipe attack yang diperagakan ketika melawan Filipina. Tidak terlihat ya di pertandingan melawan Vietnam. Serangan itu lebih monoton dari posisi 2 dan posisi 4. Dan kita juga bisa lihat beberapa kali Mr. Lee sempat melakukan rotasi di posisi opposite hitter, di mana sempat menurunkan Agil Angga di posisi opposite, lalu menurunkan Boy Arnes. Dan pada set-set terakhir Boy Arnes juga kembali dirotasi ke posisi outside hitter ya. Jadi ada beberapa eksperimen yang dicoba oleh Mr. Lee. Di samping itu juga kita melihat bahwa serve atau floating serve dari Vietnam ini cukup menyulitkan bagi permainan timnas ya. Sehingga penerimaan bola yang sangat sulit untuk dikembalikan ini membuat serangan atau variasi yang dilakukan Dio tidak berjalan mulus. Di samping itu juga saya melihat ya bahwa kekuatan utama dari Vietnam yaitu middle blocker mereka yang memiliki kemampuan menyerang cukup baik ya. Sehingga blocker kita cukup kesulitan untuk memblok dari serangan-serangan quicker Vietnam ini. Sehingga jika kita lihat ketika servis dari Indonesia itu melakukan servis yang menekan seperti yang dilakukan oleh Boy Arnes dan Fahri, itu mereka cukup kesulitan untuk membangun serangan dari sisi middle blocker atau dari quicker mereka. Jadi ketika ada servis mudah yang dilakukan pemain Indonesia, pemain Vietnam ini cukup nyaman dan enak sekali untuk membangun serangan. Jadi beberapa catatan yang mungkin perlu menjadi evaluasi untuk di leg kedua nanti yang akan dilakukan di Indonesia atau di Yogyakarta tepatnya. Mungkin ya menurut saya tim nasional Indonesia membutuhkan opposite murni karena beberapa eksperimen yang dilakukan dengan memasang Boy maupun Agil Angga tidak berjalan cukup mulus ya. Karena kita tahu di Proliga kemarin sendiri penampilan Boy Arnes dan Agil Angga di posisi opposite ini cukup jarang dipasang karena tim-tim Proliga mengandalkan para pemain asing di sektor ini. Hanya Stin Bin ya yang mengandalkan Ripan atau pemain lokal satu-satunya di Proliga yang menjadi opposite yang selalu bermain reguler. Meskipun di akhir-akhir Proliga kemarin Ripan mendapatkan cedera dan tampil tidak di performa terbaiknya ya. Dan mungkin kita juga menunggu ya apakah PBVSI akan melakukan perombakan di leg kedua nanti
Dan mungkin ada rotasi-rotasi yang bisa dijalankan. Mungkin ya bisa memanggil Dimas Saputra untuk posisi opposite ataupun mencoba memanggil pemain-pemain muda seperti Fikri Jose ataupun Oki Damar yang patut dicoba. Ataupun di posisi outside hitter mungkin perlu dilakukan penyegaran ya, karena di beberapa match terakhir penampilan Randy Tamamilang kurang maksimal. Mungkin Luffy Febrian ataupun Doni Haryono bisa kembali dipanggil ke tim nasional senior. Meskipun tim Indonesia harus puas menempati posisi kedua, namun tim nasional Indonesia masih bisa berbangga karena ada 2 pemain yang menjadi perwakilan di pemilihan pemain terbaik di posisi masing-masing. Dia adalah Hendra Kurniawan dan juga Dio Zulfikri. Ya, kita patut bersyukur karena kedua pemain ini selalu konsisten ya dalam permainan mereka dari tahun ke tahun. Seperti kita ketahui di ajang tahun lalu juga Hendra Kurniawan sempat menjadi best middle blocker terbaik di beberapa ajang seperti di kejuaraan antar klub Asia dan juga di ajang CHP League ya. Oke, mungkin sekian konten kali ini dan semoga Indonesia bisa membalas kekalahan atas Thailand di leg kedua nanti di Yogyakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola voli, salam Polinesia.